Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya. Eh, Walaupun sudah siang, semangatnya harus tetap pagi. Jadi semoga kita tetap diberi kesehatan jasmani, rohani, agar tetap bisa mengikuti pembelajaran hingga akhir semester. Oke, jadi hari ini kita akan materinya tentang mata pelajaran desain multimedia interaktif. Pertemuan pertama ya, setelah perkenalan kemarin, jadi kita akan lebih detail memahami dasar-dasar multimedia, desain multimedia interaktif. Oke. Selanjutnya, jadi contohnya ini adalah contoh desain multimedia interaktif atau multimedia interaktif. Jadi di situ ada sebelah kiri atas tata surya ya. Berarti itu pelajaran IPA ya. Ada sebelah kanan atas itu menggambar garis ya. Lalu kiri bawah itu tentang tentang seperti kelola udara ya, dibuat grafis seperti itu. Lalu sebelah kanan bawah itu ada contoh-contoh software pembuatan media pembelajaran interaktifnya. Maksudnya adalah kita nanti akan membuat media pembelajaran seperti yang ada di contoh yang di sini ya, 4 contoh seperti ini. Tapi nanti pelajarannya adalah pelajaran tentang multimedia, misalkan editing video, editing foto, membuat logo, membuat banner, membuat flash animasi atau 3D 2 dimensi. Jadi kita buat tutorial-tutorialnya tapi dibuat dalam bentuk multimedia interaktif seperti yang kalian lihat contoh seperti ini ya. Selanjutnya pertanyaannya, apa itu multimedia interaktif? Hal yang paling sederhana ditanyakan ya, karena kalian akan sering mendengar multimedia interaktif tapi kalian belum tahu ya. Jadi di sini definisinya adalah media interaktif adalah alat bantu berbasis multimedia yang bisa menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa, yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan pengguna atau yang tujuannya untuk mempermudah proses pembelajaran. Jadi multimedia interaktif itu fungsinya adalah memudahkan proses pembelajaran. Misalkan kalian ingin membuat video tutorial, teman kalian ya kesulitan cara editing video bagaimana, cara editing foto bagaimana. Nah, kalian di sana itu memudahkan mereka untuk memahami dari segi teori dan dari segi praktek maupun nanti dari segi evaluasi. Jadi nanti lengkap, ada materinya berbentuk teks, teori ya, ada videonya, tutorialnya, itu contohnya apa saja ya, prakteknya kayak gimana. Lalu nanti ada evaluasinya. Jadi setelah mendapatkan materi dan video, nanti dibuat evaluasi. Evaluasi itu pertanyaan, apakah teman kalian itu yang video itu belajar tentang multimedia editing foto dan video itu memahami atau tidak tentang materi yang tentang multimedia interaktif yang sudah kalian buat itu. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya manfaat-manfaat multimedia interaktif ya. Jadi yang pertama di sini kan tadi kan saya katakan bahwa multimedia interaktif itu untuk memudahkan proses pembelajaran. Jika teman kalian ingin belajar tentang sesuatu multimedia atau tentang contoh ya editing video misalkan, nah, di situ kalian itu dapat memudahkan mereka untuk melakukan proses pembelajaran atau mencapai tujuan mereka. Jadi yang pertama yang pasti adalah proses pembelajaran lebih menarik. Jadi ketika orang itu tertarik dengan mediamu, otomatis dia itu akan ada rasa ingin terus belajar dan ingin terus belajar. Lalu lebih interaktif karena desainnya itu dibuat semenarik mungkin, otomatis
akan terjadi sebuah rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba dalam proses pembelajarannya itu. Jadi ingin tahu dan selalu ingin tahu dengan ingin mencoba. Lalu jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Nah, ini yang lebih penting. Misalkan kalian membuat ketika saya mengajar di kelas tanpa media interaktif ya, itu bisa sampai 1 jam ya, karena saya harus menjelaskannya secara suara atau secara omongan, ceramah ya. Tapi ketika dengan multimedia interaktif saya bisa memangkasnya menjadi 15 sampai 20 menit karena sudah dalam bentuk grafis ya. Nah, itu selanjutnya kualitas belajar dapat ditingkatkan, dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta sikap belajar bisa dapat ditingkatkan. Jadi, seperti itu. Selanjutnya keunggulan multimedia interaktif ya. Yang pertama ya, misal memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata seperti kuman, bakteri, elektron dan lainnya. Jadi ini kasusnya untuk pelajaran IPA ya. Jadi nanti kalau bikin multimedia interaktif pelajaran IPA berarti nanti kalian membuat sebuah contoh bakteri kayak virus corona itu bentuknya kayak gimana, nanti dibentuk 3 dimensi atau dibentuk kartun. Nah, itu nanti bisa dibuat animasi kan, dijalankan. Oh, ternyata virus corona itu tampaknya seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah seperti gajah, rumah, gunung dan lainnya. Jadi kalau misalkan sama ya di pelajaran anak-anak SD itu mengenalkan hewan-hewan itu, misalkan kayak gunung, kayak gajah, kayak dan lain sebagainya, itu kan tidak mungkin kita mengenalkan langsung ke tempatnya atau kita bisa dibuat semenarik mungkin suara gajah itu seperti apa, suara gunung meletus itu seperti apa. Nah, itu bisa divisualisasikan ya, bisa ditampakkan di layar. Selanjutnya menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga dan lain-lainnya. Jadi seperti tubuhmu itu kan ada sel-sel yang tidak mungkin bisa dilihat secara mata telanjang ya. Jadi kamu bisa mengilustrasikan dengan media interaktif, termasuk mesin yang ada di sepedamu itu juga bisa dibuat ilustrasinya. Selanjutnya menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju dan lainnya yang tidak mungkin ada di sini. Misalkan salju kan tidak mungkin ada di Indonesia. Jadi bisa divisualisasikan. Selanjutnya meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Ini yang paling penting karena tanpa daya tarik kalian akan malas. Kalian akan tidak ingin belajar. Kalau ada daya tariknya mungkin kalian ingin terus belajar. Jadi itulah beberapa keunggulan multimedia interaktif yang nanti kalian akan buat, dan tentunya multimedia interaktif yang kalian buat itu harus berhubungan dengan pelajaran kalian multimedia, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, mulai dari desain interaktif ini atau yang teknik pengolahan audio video sampai kelas 10 dahulu ada pemrograman dasar dan pelajaran yang lainnya, dasar desain grafis juga boleh. Intinya masih masuk dalam ranah multimedia. Selanjutnya aplikasi desain multimedia interaktif. Jadi di sini nanti saya sarankan menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama adalah Camtasia. Camtasia ini adalah salah satu software atau aplikasi untuk merekam layar pada monitor komputer atau laptop kalian. Software ini juga bisa untuk editing video. Misalkan setelah nanti merekam, kalian bisa mengeditnya secara langsung. Misalkan speednya ditambah atau dipotong yang tidak penting atau salah merekam. Selanjutnya, aplikasi selanjutnya kalian menggunakan Adobe Flash Professional. Software ini digunakan untuk animasi gambar gerak ya, sampai dibuat efek-efek motion itu. Sangat direkomendasikan untuk pembelajaran media interaktif dengan konten visual. Misalkan kalian nanti setelah dari Camtasia video kalian, nanti kalian masukkan di Adobe Flash. Nah, ini nanti kita akan membuat button dan lain-lain, tombol, grafis, teks, background juga. Oh ya, jangan lupa juga install install Corel Draw atau Adobe Photoshop ya, untuk bahan yang akan digunakan dalam Adobe Flash. Nah, saya sarankan untuk install Adobe Flash CS6
atau menyesuaikan dengan hardware komputer kalian ya. Oke, selanjutnya ada komponen-komponen multimedia interaktif ya. Komponen-komponen yang pertama adalah teks ya. Yang jelas teks, yang kalian lihat itu juga teks. Jadi saya tidak perlu menjelaskan teks itu seperti apa. Itu teks ya, di depan kalian itu teks. Lalu ada grafik. Grafik itu adalah sebuah medium berbasis visual. Seluruh gambar 2 dimensi adalah grafik. Jadi grafik itu adalah model seperti simbol atau gambar juga grafik. Apapun yang kalian bentuk dalam sebuah gambar 2 dimensi itu adalah grafik. Kalau bentuknya 3 dimensi maka harus divisualisasikan menjadi 2 dimensi. 2 dimensi itu kan berarti terlihat hanya satu sisi. Kalau 3 dimensi itu berarti nyata, bentuk nyata. Misalkan kayak laptopmu itu 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu ya berarti apa yang ada di dalam komputer itu 2 dimensi. Oke, jadi model-model multimedia interaktif yang pertama ya, berbentuk tutorial ya. Tutorial nanti yang kalian buat itu adalah berbentuk tutorial. Tutorial membuat video editing, tutorial memotong video, tutorial mengekspor video, tutorial membuat undangan di Adobe Photoshop, tutorial edit membuat banner di CorelDRAW, tutorial crimping RJ45 untuk kabel internet. Jadi seperti itu. Jadi tutorial ya. Sistemnya modelnya tutorial. Nanti kalian membuat seperti itu ya. Selanjutnya ada drill and practice. Ini nanti digunakan untuk evaluasi ya. Misalkan nanti kalau sudah materi dan video sudah dijelaskan, maka kalian butuh evaluasi. Misalkan nanti ada pertanyaan urutan kabel yang ada di dalam RJ45 seperti apa. Nah, itu nanti bisa dibuat evaluasi A, B, C. Nanti dibuat pilihan dan ketika benar maka jawabannya benar, kalau salah jawabannya salah. Nah, nanti dibuat semacam kuis ya atau soal. Selanjutnya ada simulasi ya. Simulasi ini kalau misalkan kalian membuat sebuah media interaktif berbentuk huruf baca misalkan kalau evaluasi misalkan misalkan gini. Misalkan kalian bikin kabel internet ya RJ45, itu kalian bikin simulasinya dengan sesuai urutan-urutannya. Kalau mau ada kan urutannya kan ada 2 macam. Nah, itu kalian bisa bikin 2 macam itu dengan model simulasi. Seperti itu. Seperti contoh di kanan bawah itu simulasi untuk mengecek listrik ya, avometer di situ. Oke, selanjutnya adalah tugas ya. Tugasnya hanya sederhana ya untuk awal ini. Rangkum di bukumu materi yang sudah saya sampaikan. Lalu foto hasil rangkumanmu ya. Kirim ke Google Classroom. Ya, rangkumannya jangan sampai hilang. Nanti ketika saya ada pembelajaran luring maka saya akan tanyakan rangkuman tersebut. Oke, terima kasih ya. Cukup sekian saja dari saya. Semoga kita semua tetap sehat walafiat di dalam pandemi ini ya. Tetap jaga kesehatan, di rumah saja, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.